Pak pun konsentrasi. Nanti saya beli laptop lagi yang bisa untuk sini ya. Baik, sampai aku juga konsentrasi gini. Derasnya fitnah akhir zaman. Jadi para jamaah sekalian, kita ini sekarang hidup di era zaman fitnah. Fitnah itu kalau makna bahasanya itu bisa diberi makna ujian, itu fitnah. Bisa diberi makna harta, itu juga fitnah. Bisa diberi makna anak, itu juga fitnah. Makanya dalam Al-Quran ada ayat wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu adalah fitnah. Fitnah juga bermakna kekafiran. Maksudnya kalau ada orang yang tadinya muslim kemudian murtad menjadi kafir, itu juga fitnah. Fitnah juga bermakna perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat itu ada dua. Ada yang menimbulkan fitnah, ada yang tidak. Saya kasih contoh cepat-cepat. Kalau perbedaan pendapat dalam konteks khilafiyah itu tidak menimbulkan fitnah. Contoh, menurut Imam Syafi'i qunut subuh itu sunnah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, juga Imam Malik radhiyallahu an, qunut subuh itu bid'ah. Sehingga tidak ada orang saling bunuh-membunuh soal qunut. Yang qunut monggo, ada pandangan Asy-Syafi'i, yang tidak monggo, ada pandangan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik. Tapi perbedaan politik kemudian dibawa kepada perbedaan agama, ini pernah menimbulkan fitnah. Saya beri contoh dalam aspek sejarah. Kita ini kalau mengenal aliran-aliran dalam Islam, itu kalau kuliah di IAIN ada 2 semester ini. Kita harus mengenal apa itu Jabariyah, apa itu Qadariyah, apa itu Mu'tazilah, siapa itu Syiah, kemudian siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan siapa yang disebut Khawarij. Saya tunjukkan kasus Khawarij. Dulu ada perbedaan pandangan politik antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Sayyidina Ali ketika berkuasa menjadi khalifah itu membawa beban belum menemukan siapa pembunuh Utsman. Jadi Utsman itu kan dibunuh, Sayyidina Utsman. Kemudian khalifah ganti Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah menuntut segera ditemukan siapa pembunuh Utsman ini. Karena Utsman dan Muawiyah itu satu kabilah, gambarnya satu suku, sehingga keperpihakannya lebih kuat. Sayyidina Ali lama belum menemukan itu, dianggap mengulur waktu. Maka ada mosi tidak percaya kepada Sayyidina Ali. Ada konflik politik. Kemudian kedua tokoh ini melakukan tahkim, perundingan lah. Ada kelompok namanya Khawarij, dari kata kharaja. Tokoh Khawarij ini namanya Abdullah bin Muljam, menganggap bahwa Ali juga tahkim, Muawiyah juga tahkim, ini dianggap keluar dari agama. Jadi konflik politik dibawa ke agama. Maka dua orang ini halal darahnya, harus dibunuh. Ini pandangan Khawarij
yang tokohnya adalah Abdullah bin Muljam. Maka pandangan politik keagama ini dilaksanakan. Jadi subuh itu waktu sholat jamaah subuh, sebelumnya Abdullah bin Muljam ini sahabat Nabi, hafal Al-Quran, tidak pernah absen sholat tahajud, sholat jamaah, tapi karena perbedaan pandangan agama tadi, maka dia berniat membunuh dua-duanya. Pertama Sayyidina Ali, dia beli racun yang paling mahal, kemudian pedangnya itu dilumuri racun, berangkat sholat subuh. Yang jadi imam Sayyidina Ali, dia sholat persis di belakang imam. Di tengah-tengah sholat Sayyidina Ali ditikam dengan pedang yang penuh racun tadi, maka Sayyidina Ali syahid di masjid. Padahal ini orang beriman yang membunuh. Kenapa? Ada perbedaan pandangan politik dibawa kepada pandangan agama, dan itu disebut aliran Khawarij. Dan sekarang Khawarij ini berkembang sampai hari ini, bahkan sampai ke negeri kita, cuma bajunya berbeda tapi karakternya sama. Yang pertama suka menyalahkan kelompok yang lain, yang kedua suka membid'ahkan orang lain, yang ketiga menganggap dirinya paling benar, yang lain salah. Bahkan terakhir mengatakan tidak boleh ngaji kecuali pada guru-guru mereka. Terakhir lagi ngajinya harus yang alumni Madinah, yang gelarnya LC. Terus nanti kelompok yang menganggap dirinya paling benar, yang lain salah, itu bibit awalnya Khawarij, dan itu pernah membunuh Sayyidina Ali. Lah Khawarij hari ini itu belum sampai seperti itu karena belum punya kekuatan, populasinya masih belum besar, dan mungkin juga belum punya keberanian. Maka itu kita harus juga waspada. Nah ini fitnah tadi. Jadi fitnah juga bermakna perselisihan pendapat. Baik, sekarang kita bicara fitnah akhir zaman. Para jamaah rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, fitnah itu kalau digambarkan seperti jenengan di tengah jalan dalam kondisi gelap, kemudian ada mobil dari jauh yang menuju ke panjenengan. Pertama itu kan kiyep lampunya, kemudian terang, begitu dekat sangat jelas. Fitnah itu seperti itu datangnya. Pertama remang-remang, kemudian agak jelas, kemudian terang benderang. Dan fitnah yang terakhir di akhir zaman itu adalah fitnah Al-Masihid Dajjal. Tapi saya bicara dari awal ketika lampunya masih kiyep tadi, karena banyak saya ambil 3 poin. Jadi di awal sekali yang mungkin sudah kita rasakan, atau sudah kita saksikan, atau bahkan kita menjadi subjek pelaku fitnah itu sendiri. Ini mudah-mudahan gak bisa ya, kok bisa enak ini anak materinya ya, tapi nggak apa-apa lah. Baik, yang pertama itu kalau dalam bahasa gaul itu munculnya gaya hidup hedonisme. Kalau dalam bahasa agama gaya hidup yang hubbud dunya. Hedon itu apa? Hedon itu pandangan hidup serba dunia. Apa-apa ukurannya dunia. Misalnya ada kalimat begini. Ponakan saya bilang pada saya, Pak D, sembarang niku nek mboten enten duwe mboten melampah Pak D. Ah itu hedon. Semua itu diukur dengan harta. Dan ini menjadi fitnah yang luar biasa. Nabi memberikan penjelasan, cepat-cepat saya bacakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Turmuzi,
Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkan, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat terdahulu itu ada fitnahnya masing-masing, ada ujiannya masing-masing. Misalnya umatnya Nabi Nuh, fitnahnya adalah banjir, sampai anak istrinya tenggelam, mati dalam kondisi su'ul khotimah karena tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh. Itu fitnahnya zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Ibrahim, fitnahnya Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang kejam, bahkan berhadapan dengan ayahnya. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu sejak kecil diusir oleh ayah kandungnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mengkritik bapaknya yang memproduksi patung yang disembah publik saat itu. Nggak suka, diusir. Fitnah Nabi Ibrahim, ujian. Masa mudanya karena menghabisi patung-patung itu dieksekusi, dibakar hidup-hidup. Bahkan pada zaman itu Raja Namrud itu ada kebijakan yang unik. Kalau ada laki-laki perempuan berjalan, ditanya oleh pejabat-pejabat Namrud, siapa wanita itu? Kalau dia jawab, ini istri saya, dirampas. Tapi kalau siapa itu? Ini saudara saya, dibiarkan. Nabi Ibrahim pernah mengalami kasus ini. Siapa itu? Nabi Ibrahim berdusta, ini saudara saya. Kemudian ada istimbat hukum, berdusta dalam rangka menyelamatkan nyawa, itu boleh. Itu namanya siasat. Dalam bahasa Arab, siasah. Makanya ada fikih siasah. Lah siasah itu juga bermakna politik. Nah, fikih politik. Nah itu. Nabi Musa, apa ujiannya? Fir'aun, raja yang sangat kejam, tidak pernah sakit seumur hidup, bahkan mengaku Tuhan. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Fir'aun itu ngomong begini, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang maha tinggi. Musa berhadapan dengan itu. Nabi Isa apa fitnahnya? Ada kemajuan pengobatan pada masa Nabi Isa. Makanya Nabi Isa diberi mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang mati. Untuk melawan mukjizat itu kan melemahkan musuh. Lah, ujian terberat bagi umat Nabi Muhammad, wa inna fitnata ummati al-mal. Ujian terberat bagi umatku adalah harta. Ini fitnah pertama. Harta itu memang bisa menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya hari ini orang haji kan butuh harta, mendekatkan diri kepada Allah. Besok kita korban, urunan korban, ada yang beli kambing, ada yang sapi, sarana mendekatkan diri. Tapi harta ini kalau tidak dikelola dengan benar bisa menjadi fitnah. Harta dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang sensual. Harta nanti ditanya di akhirat itu, sebelum kita melangkah, baru satu langkah dihidupkan di padang mahsyar, kemudian melangkah satu kali, ditanya salah satunya harta. An malihi, dari hartamu. Min aina iktasabahu, dari mana kamu peroleh. Wa fima amfaqahu, dan untuk apa kamu belanjakan. Jadi harta ini bukan main-main. Kemudian yang kedua, Nabi menegaskan berkaitan dengan hedon ini, dengan hadis nubuah. Hadis nubuah itu prediksi Nabi tentang akhir zaman, bicara tentang hedon, hubbud dunya tadi. Nabi bersabda, sayati ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman yang akan menimpa manusia.
ada 4. 1, himmatuhum butunuhum, semangat hidupnya hanya perut. Jadi makan tok sing diilingi. Hari ini makan apa? Besok makan di mana? Lusa makan siapa? Ada guyonan begitu. Wisata kuliner di mana-mana marak. Makanlah. Kalau ada orang yang orientasi hidupnya makan, itu hedon namanya. Dan itu dikecam oleh Nabi. Himmatuhum butunuhum, semangat hidupnya tidak jauh-jauh dari perut. Orang yang semangat hidupnya tidak jauh dari perut, nanti mentalnya juga tidak jauh-jauh apa yang keluar dari perut. Saya diajak makan oleh teman saya, Ustadz ikut kemana? Makan di mana? Di Terawas. Wadoe mangan duduk Terawas. Sepurane mulai jam piro gak nututi gua, aku mbok sore ceramah. Gak puas diajak lagi. Ustadz ikut makan di mana? Di Ampel. Ya wis. Dibawa ke Grand Kalimas Hotel lantai 2, namanya nasi mandi. Ada 1 talam untuk 5 orang, itu harganya 500 juta. Minumnya susu campur teh kapulaga macam-macam. Itu kalau dihitung per gelas kecil 40.000. Jadi mantep 140.000 sekali makan. Ngono ya akeh sing tuku yo. Ruang ngono tak jaluk mentahan, emang tak kayak itu. Nasi tabokan di rumah saya 6.000, itu dadi sak wulan kira-kira. Himmatuhum butunuhum. Saya juga heran orang-orang yang ya aktif di masjid, tapi kalau sudah gaya makan itu hedon. Saya diajak lagi ngopi di Ciputra Wot, namanya kopi luwak. Ya enak memang. Lalu saya tanya, saya berbisik pada yang melayani, ini 1 cangkir ini berapa mbak? Ini 75 pak. Masya Allah, kopi kapal lapis yang sasetan itu 3.000 wis dadi. Aku 75.000 ngopi tok. Lah itu bagi saya ini hedon, terlalu mewah untuk. Makanya saya ingat sebuah riwayat ketika Sayyidina Umar berpapasan dengan saudara laki-lakinya bawa bungkusan tas kresek. Kalau sekarang Sayyidina Umar bertanya, apa yang kau bawa itu? Adiknya ini mengatakan, saya dari pasar, saya beli daging karena saya menginginkan daging hari ini. Sayyidina Umar marah pak. Apakah setiap yang kamu inginkan kamu penuhi? Tidakkah kau sisakan kesenangan hari ini untuk kehidupanmu di akhirat? Jadi bagi Sayyidina Umar, Anda ini hedon, bersenang-senang di dunia. Tidakkah kau sisakan kesenanganmu untuk akhirat? Nah ini ya sampean pikir dewe, mangane iki ya apa wae. Nek terlalu mewah itu lupa diri, Pak. Tapi nek iwak kelotok terus yo gak enak ya. Engko iso gatel kabeh bojo kita itu. Nah, itu ya. Yang kedua, wasyarafahum mata'uhum. Wasyarafahum kebanggaan atau prestis. Prestis mereka adalah harta. Bangga-banggaan terhadap harta. Sekarang ibu-ibu mungkin kalau aktif di sosial media, turunan dari wasyarafahum mata'um itu ada budaya flexing namanya. Apa itu bu? Budaya pamer. Di Madura itu ada resepsi pernikahan, itu ibu-ibu itu pakai kalung itu sampai 1 kilo, 2 kilo, 1,5 kilo. Kalungnya itu bukan bulat lempengan, mulai gulune sampai udele. Loh iya betul, itu viral. Itu budaya flexing. Sampai ada ibu-ibu yang sampai itu namanya
pakai cincin besar, tasnya itu dari emas. Enggak sandali teko emas sisan kira-kira. Kaos kaki teko emas. Ya apa enggak ini? Lah di akhir zaman itu kata Nabi muncul budaya wasyarafahum mata'uhum, kebanggaan mereka, prestis mereka harta. Mungkin orang menghormati orang lain, menghormati tetangganya, mungkin bukan karena akhlaknya, bukan karena ilmunya, bukan karena imannya, tapi karena hartanya. Mungkin menghormati ustadz juga karena hartanya. Karena saya ngalami itu. Waktu saya masih, ya sudah lama ya, saya ini ceramah di BRI Tower. Di situ ada Telkomsel Grapari namanya. Tapi saya ngajar di Grapari yang Majen Sungkono itu 8 tahun. Karyawan Telkomsel itu, anak-anak muda, gaji terendahnya waktu itu 11 juta yang pegawai tetap. Saya ditanya, mobilnya diparkir di mana Ustaz? Mau ganti mobil jangan. Sepeda motoran Supra X 125. Wah, enak pisan bagi saya. Maaf Pak, saya enggak bawa mobil, saya parkir di luar. Ya Allah Pak, kasihan sampean. Loh kok gak enak tak tunjuk sih sana. Memangnya kenapa gitu kan? Jadi artinya dia underestimate terhadap saya ketika saya naik sepeda motor. Jadi persepsi orang itu ya itu tadi wasyarafahum mata'uhum. Prestis itu dianggap dengan kekayaan. Yang ketiga, wa qiblatuhum nisa'uhum, kiblat mereka adalah wanita. Ini juga fitnah. Jadi kalau fitnah itu yang terbesar itu Dajjal, 1 digit di bawah Dajjal itu fitnah wanita. Makanya harus berhati-hati. Ini saya enggak nyerang ibu-ibu loh ya, jangan marah dulu. Berkaitan dengan wanita, ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baiknya apa kabar buruknya dulu Bu yang saya ceritakan? Kabar baik ya, karena besarnya fitnah wanita. Nabi mengatakan kalau ada keluarga bapak ibu punya anak perempuan 3, kemudian sabar mendidiknya sampai menjadi anak yang solihah, maka kedua orang tuanya dijamin masuk surga. Ini kabar baiknya. Bahkan para sahabat ada yang menawar, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak perempuan saja, apakah juga masuk surga? Iya. Bayangkan, kenapa janji ini tidak pernah disebut oleh Nabi berkaitan anak laki-laki? Berarti anak perempuan itu lebih sulit karena fitnahnya lebih besar. Ini kabar baiknya Bu. Jadi yang punya anak perempuan 3, 2, bersyukurlah. Saya wis keliwat 4 anak saya perempuan, lakinya hanya 1, dan saya bisa merasakan. Kemudian yang kedua kabar buruknya ini menimpa jenengan Pak, mohon maaf terpaksa tak sampaikan. Nanti di akhirat itu ada seorang ayah atau suami yang masuk neraka tanpa hisab. Loh kalau masuk surga tanpa hisab is okay, ini masuk neraka. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, karena laki-laki ini Nabi pakai terminologi ad-dayyus. Apa dayus itu? Suami yang longgar terhadap istrinya, bapak yang longgar terhadap anak perempuannya. Istrinya sosialita dibiarkan, bahkan didukung. Pakai dik kartu kredit kuntekno iki. Arisan mulai jam 1 malam dibiarkan. Malah dikongkon mulai subuh sisan. Itu enggak ada di sini. Yang saya ceritakan di Rusia ini. Terhadap anaknya kalau Sabtu malam Minggu dijemput laki-laki dibiarkan, dibawa ke pacet diizinkan. Sampai ada kelekar orang kampung itu cerita,
jeng anak saya ini loh, alhamdulillah kemarin dibelikan pacarnya 3 gram cincin. Baik itu anaknya itu, subhanallah, ditambah subhanallah sisan. Ditanya lagi, lah saat ini kita pundi lo jeng anaknya iki nginep nok pacet tambah pacari 3 dino wisan. Tonggone sinis, oh berarti 1 hari mantep 1 gram ya anak sampean. Ini longgar. Saya takut sekali dayus itu. Saya kategori di keluarga saya ini dianggap terlalu ketat. Saya itu hampir tidak pernah mengizinkan anak saya nginap di rumah temannya. Kemarin itu hari Jumat, anak saya itu kan baru pulang dari pondok, lulus mau kuliah, minta izin ke saya, Bi, saya boleh ya ke Malang naik kereta? Sama siapa? Ya sendiri, nanti aku dijemput temanku turun di Singosari. Aku menengai iki wedok budal dewe, belum pernah naik kereta api, kemana-mana diantar, kok mau berangkat sendiri. Saya diam, dia memahami saya tidak mengizinkan. Akhirnya dia pore, you know pore. Mau tidur wis ditutup bantal wis, dibelikan bakso suruh makan. Lah kakaknya Persis ini sangat sayang pada adiknya. Kenapa si Abi itu? Aku yang merasa bersalah ya. Kalau saya izinkan gimana? Akhirnya saya temukan solusi. Saya WA umiknya, tolong bilang pada Hasna, Abi belum kuat untuk ditinggal. Kalau mau ke mall saja sama kakaknya, bawa mobil berdua, dikasih uang sama Abi sak puasnya. Begitu kok emojinya itu kok guyu-guyu kepada umiknya. Akhirnya siap. Ya habis Jumatan berangkat toh. Sampai saya ceramah bawa sepeda motor, saya ngalah sama anak saya. Tapi saya tanya, kira-kira lapo nang mall? Aku nanti makan steak, ya wis gak apa-apa. Jalan-jalan, ya wis gak apa-apa. Tapi sama kakak, diantar sama kakaknya. Mulai habis duhur sampai rumah itu maghrib persis. Dimana senang, ya, tak peluk. Abi itu gak kuat kalau ada anak perempuan tanpa muhrim pergi, apalagi kamu masih baru pulang dari pondok luar kota, kalau ada apa-apa gimana? Yang kedua, coba kamu googling hukum wanita pergi tanpa muhrim. Kan di Persis itu pendekatan hukumnya kuat, fikihnya. Coba. Iya, aku sudah tahu. Ya sudah. Saya lebih baik ketat daripada nanti dayus ini loh Pak. Karena ancamannya berat. Orang yang longgar terhadap istri, longgar terhadap anak perempuannya itu. Dan kenapa kok ini tidak berlaku pada anak laki-laki? Karena wanita lebih punya potensi menjadi fitnah akhir zaman ini. Makanya waqiblatuhum nisa'uhum. Yang keempat, wadinahum, agama mereka. Jadi sampai agama mereka orang di akhir zaman itu darohimuhum wadananiruhum. Darohimuhum jamak dari dirham, berarti uang perak. Dananiruhum jamak dari dinar, uang emas. Jadi nanti uang itu jadi agama baru. Orang rela berkorban untuk uang sama rela berkorban untuk agama. Misalnya Pak, sekarang ada taruhan misalnya, Pak sampean nanti subuh kan ada pengajian di Masjid An-Nur. Iya, hadir. Gimana kalau sampean tidak hadir? Sampean ambil di perak 1,2 miliar. Waktunya pas subuh. Sampean milih ngaji tak milih duit? Nek aku milih duit kira-kira nek.
Iya, ngaji kan isok meneh isok mben. Artinya nanti di akhir zaman tuh agama jadi dianggap paling absolut, paling penting, paling menentukan. Bahkan hari ini ada kalimat semua itu tidak bisa tanpa uang. Kalau saya tidak, ada yang lebih berkuasa dari uang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih hebat dari uang. Cuman karena akhir zaman ini uang betul-betul menjadi fitnah akhir zaman, seakan-akan orang tidak bisa berkutik tanpa uang. Ya memang uang itu penting tadi, tapi bukan absolut, bukan segala-galanya. Maka bagaimana memperlakukan harta itu Islam mengajarkan. Pertama, cara mencarinya harus halalan thayyibah. Cara mentasarufkannya juga kepada jalan yang benar. Insya Allah kalau demikian harta itu bisa menjadi berkah, tidak bisa menjadi malapetaka. Saya sekarang itu sedang punya pasien para jamaah yang harta itu jadi malapetaka. Saya tunjukkan kisahnya. Ini saya hadapi sekarang. Makanya saya takut sekali. Ada orang, Pak, orang kaya yang dialog sama supir saya, supir antar jemput. Saya ini punya bisnis antar jemput sekolah. Namanya Legio. Ketika disupiri, loh ini orang yang mau berangkat nyumbang pintu masjid seluruhnya, Pak, orang kaya. Kalimatnya begini, yo. Misalnya ya, kon milih duwe anak soleh tapi gak duwe. Ambek duwe anak gak soleh tapi soge, kon milih ndi ya? Legio jeneng. Legio ini aktivis masjid, supir saya. Ya aku jelas milih anak soleh, Pak, walaupun gak soge. Sebab meniku, Pak, doa anak soleh itu menentukan nyawa wis mati. Kau salah kon ya. Malas uripmu nek ngono. Sing penting iku soge ya. Urip iki tanpa duit gak iso mlaku ya. Enggak, Pak, aku enggak. Ada dua perbedaan karakter yang luar biasa di dalam mobil antar jemput saya itu. Apa yang terjadi 15 tahun kemudian sekarang terjadi. Orang ini, Pak, punya rumah sakit besar. Perawat-perawatnya saya yang bina tiap bulan. Anak pertama dokter, Pak, menantunya juga dokter. Anak kedua juga dokter, menantunya juga dokter. Singkat cerita, kaya raya. 1 minggu waktu corona itu pemasukan rumah sakit ini 20 miliar. Dan dia sering bantu saya. Saya ngambil beras tiap bulan untuk para ustadz, guru-guru ngaji, ya sedekah. Tapi secara teologis bahwa harta itu panglima di kepala ini. Allah membuktikan bahwa harta tidak absolut pada keluarga ini. Anak pertama ternyata selingkuh dengan perawat. Kalau transfer 15 juta, 20 juta, dikasih rumah, dikasih mobil. Karena dia direktur rumah sakit milik bapaknya. Ketahuan istrinya, bertengkar hebat. Istrinya dokter juga, dipukul, Pak. Cara menggajar istrinya sampai patah tulang. Bayangkan. Kemudian bertengkar lagi, diajar lagi di depan bapak ibunya. Bapaknya nggak kuat menyaksikan. Sekarang stroke, Pak. Hanya di tempat tidur. Bangun kalau bangun harus dibangunkan 2 orang baru bisa duduk. Komunikasinya lambat. Saya tanya, assalamualaikum. Sowe. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Sowe.
Saya masih makan sate, saya tedas. Soalnya sering makan sate, saya ditraktir, sing tak takoni sate. Gak kuat ngunyah. Makannya apa? Sekarang makannya biskuit ditaruh di apa itu? Susu apa Pak yang mengenyangkan itu? Serelak itu. Apa jenenge mereknya? Apa sih? Sing sasem dijur iki lho Pak. Lali aku yang jenenge. Pokoknya serelak itu. Makanya kalau ditulang sudah. Anak kedua dokter, kalau pagi goes, ketemu teman, ketemu anak lebih tampan dari istrinya, dari suaminya. Katut Pak. Konangan bojone karena dia dokter, anaknya orang kaya. Kalau kamu nggak suka minggato, pergi. Sekarang ibunya yang cenut. Ustadz, ini kalimat terakhirnya. Ustadz, kalau tahu begini saya memilih tidak punya harta seperti ketika saya masih jadi bidan biasa. Bidan dia. Daripada punya segala sesuatu tapi jadi fitnah Ustadz, saya hampir tidak kuat. Oh, ini landasan teologisnya berbeda, salah, dampaknya seperti ini. Makanya sampai yang hadir, jangan menjadikan uang jadi panglima. Itu tadi, secara empirik saya punya bukti bahwa uang tidak absolut, harta tidak absolut. Mungkin lebih berbahagia saya dalam tanda petik hari ini daripada beliau. Apa buktinya? Saya kalau ke situ nggak boleh pulang, dicekel. Lah aku lah gak mulai ngancani terus ya apa ini? Dia sudah merasa harta betul-betul jadi bumerang. Tapi karena mereka salah menilai harta ini. Kalau benar ya jadi barokah. Saya tunjukkan harta yang jadi barokah. Saya itu baru dibangunkan orang musola ya sebesar ini, 2 langsung. Namanya Pak Sugeng, rumahnya di Wisma Mukti. Dia punya 2 apartemen dijual, punya rumah besar dijual. Dia menempati rumah yang kecil karena berdua sama istrinya. Anak-anaknya sudah sukses semua, anak-anak sudah dapat semua. Ustaz, ini guys sangune mati. Kalau ada tanah kosong, saya punya budget 300 jutaan lah untuk 2 musola, monggo. Saya dapat 2. Kemudian dia bangun masjid 1,5 miliar di Madura, saya ikut. Di Malang, uangnya ini nyumber, terus bangun musola. Tapi dia ini gak kena dilo, wong sugih kadang-kadang ngono aja. Angel tuturane. Jadi misalnya ada anak yatim itu, enggak Ustadz, minta yang lain. Pak, mau saya khitanan masal, minta yang lain. Aku bangun musola aja. Prinsipnya siapa yang bangun masjid akan dibangunkan rumah di surga, itu jadi prinsipnya. Ini bangun terus dan hidupnya tenang. Rumah kanan kirinya bertingkat, dia rumah kecil tapi hidupnya tenang. Suami istri pergi berdua keliling ke musola-musola yang dibangun. Apa kekurangannya? Ini belum dicat loh Pak. Ya nanti dicat lah. Tapi kalau nggak dicat Pak, saya ngomong kalau dicat kurang baik bisa dikasih porselen, nggak apa-apa Pak, saya bilang begitu. Sampai niki merantak jaluk cat dari porselen, dicat sajalah sudah bagus ya wis. Gak oleh dibantah wong sugih ku Pak. Ada dibantah so dijogrok musola lagi gak situ. Itu psikologi orang kaya harus dicekek nih sore. Pun tatuk endi mang? Nggih, kalau dibantah. Baik, yang kedua Pak, itu tadi yang pertama apa? Bahwa fitnah pertama adalah hedon. Yang kedua, ini sampai jam berapa ini? 10 menit lagi ya. Nah, yang kedua
fitnah akhir zaman yang kedua itu ada gelombang pemurtatan atau kemurtatan yang masif. Masif itu besar. Ya kalau di sini nggak terasa Pak, di Gunung Sari Indah. Sampai kalau di selatan itu ada namanya JLS. Aku dulu supetat. Oh iya. Populasi di sebaru pulang dari Sendang Biru namanya, itu ada, kalau nyebrang itu ada Pulau Sempu namanya. Di Sendang Biru itu ada dai YDSF yang dikirim ke sana karena populasi Islamnya itu 40%, non muslimnya 60%. Sebelumnya 30% muslim, 70% Nasrani, non muslim. Lah itu dibangun Pak, JLS, jalan lintas selatan, nanti mulai Banyuwangi nyambung Lumajang, nyambung Jember, Lumajang, Malang sudah selesai sampai perbatasan Blitar. Nanti Blitar, Tulungagung, Trenggalek sampai Pacitan sampai Pangandaran. Dan pembangunan ini membonceng dampak kepada gerakan kristenisasi. Satu contoh di desa Sumber Manjing Kulon 7 km sebelum Ngeliep. Dulu sebulan sekali saya ceramah di situ. Jadi kita itu kalah Pak. Satu contoh. Saya ini ceramah seperti ini sampai Muru. Apa problem masyarakat sana? Air. Jadi orang Sumber Manjing Kulon itu kalau ngambil air ke gua Pak, turun ada sumber mata air, turun itu kalau kosongan 30 menit. Kalau timboy sudah penuh dipikul kriet ke atas 1 jam. Dibawa pulang, taruh di jeding yang gede kayak kolam begitu, disimpan. Sehingga saya kalau mandi di situ nggak berani banyak-banyak, delok mikule kayak ngono. Tiap hari begitu kriet. Ada pendeta membawa Lions Club, Rotary Club ke sana beli pompa yang harganya bukan ratusan juta M. Air di gua ini ditarik ke atas, set, ya gak set, temen tak tambah dewe. Di atas ada tandon yang besar, kemudian dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah penduduk dan free. Kira-kira kalau dia ngomong sama saya ngomong sing bondo Idu Muru tok iki, lebih percaya mana? Lebih percaya dia. Maka ini implikasinya dilanjutkan. Mbok, Ibu, benjing rawuh nggih teng gereja nggih? Oh nggih Bapak. Budal gak sandalan iki ibu-ibu desa. Ke gereja, haleluya, haleluya. Pulang dapat beras 5 kilo 2 minggu sekali, dapat Indomie 5, dapat minyak, dapat kecap. Laku bondo abab tok. Mana yang lebih canggih? Mereka. Tapi kabar baiknya bahwa mereka tidak paham niatnya itu jokok beras. Nah ini lumayan lah. Mudah-mudahan niatin cukup beras terus sampai hari kiamat. Tapi bahwa mereka melakukan gerakan kristenisasi itu sangat berhasil. Kita tidak punya modal finansial para dai kita itu untuk sampai mampu bersaing dengan mereka. Ya kita kuat aja. Wong dai YDSF yang dikirim di sana itu gajinya 2,5 juta. Nggawa sepeda motor, dhek nggawa Robicon, minimal Land Cruiser. Lah saya kebetulan bawa Land Cruiser rodok gagah. Diantarkan Imam Masjid Baitul Haq juga takmir, namanya Pak Haji Mulyadi, pengusaha AC. Tantar Ustaz, ya bisa niku tok aku numpak Land Cruiser gak melok duwe. Tapi bondo abab tetap kalah. Maka kemudian Nabi mengatakan begini berkaitan fitnah akhir zaman.
Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Inna baina yadai sa'a fitanan. Sesungguhnya menjelang hari kiamat itu ada fitnah. Fitnah itu kakito ilailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Apa itu? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi-pagi orang pegang iman, sore sudah murtad. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore iman, pagi lepas imannya. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Ya bi'udinahu bi'aratim minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan kepentingan dunia yang sedikit. Kepentingan dunia yang sedikit ya beras, indomie, kecap, minyak tadi. Mereka jual agamanya dengan kepentingan dunia yang sedikit. Makanya harta itu juga penting. Kata Sayyidina Ali, modal dakwah itu dua, ilmu dan harta. Jadi ustadz itu menurut Sayyidina Ali harus dalam tanda petik, mohon maaf, kaya. Kata Sayyidina Ali, ketika dia berilmu, maka ilmu itu dibutuhkan oleh orang yang menengah ke atas, yang tidak berpikir tentang perut, maka dia menerima. Orang yang kaya itu menerima karena wawasan ustadznya, nggak melihat hartanya. Tapi orang miskin melihat hartanya. Orang miskin melihat ustadz yang mampu dalam tanda petik, itu dia hormat. Jadi dua-duanya penting. Tapi ya gak usah ngonok-ngonok no sampai utang bank, kayak nyicil mobil. Akhirnya ceramai kepikiran nyicil bank. Akhirnya gak konsentrasi. Waduh iki wis jatuh tempo. Sampai ada ustadz yang naudzubillah min zalik WA ke saya, rumahnya di Perak. Ustadz, saya ini kekurangan jadwal. Kalau ada nanti saya kasihkan antum 35% dari transport saya. Astagfirullah, kok ngene mentalnya. Ya ini gak diundang berarti ya belajar. Guru ustadz itu tugasnya belajar, baru mengajar. Kalau gak diundang ya belajar. Nanti Allah ndekek dewe kedudukan yang tepat. Belajar tugasnya, mengajar itu kedua. Kalau sudah orientasinya mengajar dok, nggak mau belajar. Yang terakhir Pak, sebagai penutup, ini agak sensitif ya. Jadi fitnah akhir zaman yang ketiga itu munculnya situasi politik yang kotor. Teman-teman yang aktif di sosial media hari ini itu akan memahami betapa pertarungan politik di negeri ini ada yang menghalalkan segala cara. Masya Allah. Nabi memprediksi begini dalam hadis riwayat Imam Muslim, sayati ala nasi sanawatun khadda'atu, akan datang tahun-tahun yang penuh kedustaan yang akan menimpa manusia. Tahun-tahun yang penuh kebohongan, kedustaan, intrik, menghalalkan segala cara. Apa indikatornya? Pertama, yusaddaku fihal kadhibu wa yukadzabu fihas shadiqu. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Jadi hari ini kalau di lembaga tertentu, di korporat, di mana-mana, kalau dia jujur tersingkir, Pak. Di mana zaman ini yang berkuasa adalah kedustaan dan pengkhianatan. Itu bukan rahasia umum. Orang yang jujur sulit dapat tempat. Kenaikan jabatan, di setiap kenaikan ada tarifnya hari ini. Saya tahu persis karena yang bercerita orang yang ditarik dengan tarif itu. Semua. Tapi ya gak mutlak tadi ya.
Kemudian yang kedua kata Nabi, wa yu'tamanu fihal khainu wa yukhawwanu fihal aminu. Pengkhianat diberi amanat, orang yang jujur dikhianati. Saya kasih contoh ya. Teman saya 2 minggu yang lalu pulang dari Cina, Pak, 10 hari. Dia importir alat fitness, lihat pameran. Dia bercerita di Cina itu nggak ada motor pakai bensin itu. Sak kecamatan bisa 1 unit, semuanya listrik. Dan itu mau dibawa ke Indonesia, Pak. Nanti pemegang mobil listrik, motor listrik itu 2 orang, dua-duanya pejabat. Oke, kalau itu nggak mengaitkan dengan anggaran ya. Nanti kalau mobil listrik itu keluar 1 unit, disubsidi pemerintah 30 juta per unit. Kalau motor 7 juta. Bayangkan milik pribadi, tapi pemerintah mensubsidi. Inilah apa ya? Sementara rakyat menjerit soal pangan, soal pendidikan, soal. Kemudian yang ketiga, wa yuntiku fihar ruwaibida, dan ruwaibida ikut berkomentar, ikut bicara, ikut mengeluarkan statement. Kila ditanyakan kepada Rasulullah, wa mar ruwaibida, ya Rasulullah apa itu ruwaibida? Qala Nabi menjawab, ar-rajulut tafihu fi amril ammah, yaitu orang yang bodoh yang mengurusi kepentingan publik. Ekstrimnya itu pemimpin yang bodoh mengurusi kepentingan publik. Ditegaskan oleh Nabi, idza wusidal amru min ghairi ahlihi fantadirissa'a. Jika orang bodoh itu menjadi pemimpin, maka tunggulah saat kehancurannya. Lalu bagaimana para jamaah sekalian solusinya? Kalau zaman seperti itu semakin terang zaman-zaman keburukan ini, maka solusinya yang pertama adalah kita mengamalkan surat Al-Asr. Di situ ada kalimat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling berwasiat seperti ini, wasiat kebenaran dan wasiat kesabaran. Harus ada majelis ilmu untuk mengingatkan kita semua. Ini harus dihidupkan supaya kita tidak tergelincir. Yang kedua, cepat-cepat beramal soleh. Sampai Nabi mengatakan badiru bil a'malis sholihah. Cepat-cepatlah beramal soleh. Beramal soleh itu berlari, tidak berjalan. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Suruh berlari, suruh depan. Dan ciri orang yang soleh itu ada 6. Yang nomor 6 adalah wa yusari'una fil khairat, orang yang cepat dalam kebaikan. Nek bab api akas, itu orang yang selamat. Gak ngareni, si tarhim tenang, si kait azan tenang, si durung qomat tenang, tutuk gini tahiyat akhir. Itu saya agak kecewa dengan banyak orang jamaah haji Indonesia itu. Enggak terdepan. Podo ae Pak, sing penting ana Mekah. Dia tidak pernah menikmati bagaimana sholat di depan Ka'bah shaf pertama. Itu indah sekali. Itu berangkatnya jam 1 malam. Ikut tawaf shaf pertama. Podo ae Pak. Wah, si Cibro tak warang. Terakhir sebagai penutup, jangan lupa, jangan sampai tidak bisa doa ini kita. Ini doa supaya terhindar dari akhir zaman. Memang ada beberapa redaksi, tapi saya ambil dari hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu doa tahiyat akhir setelah innaka hamidum majid, itu ada tambahan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar, atau wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat,
Wa min fitnati masiihid dajjal. Ini Pak doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ibu-ibu kalau pengen bebas dari azab kubur, ada hadisnya. Sebelum tidur baca surat Al-Mulk tiap hari, akan terbebas dari azab kubur. Yang kedua, berlindung dari azab neraka. Kalau ingin berlindung dari azab neraka, ya beramal soleh. Kemudian wamin fitnatil mahyat, fitnah hidup itu apa? Ya tadi itu, harta, tahta, dan terusnya itu. Wal mamat, fitnah kematian apa? Jangan sampai mati dalam kondisi su'ul khotimah. Itu fitnah kematian. Kemudian dari Masiihid Dajjal, fitnah Dajjal. Dajjal itu sebetulnya makna yang tepat sistem kehidupan Yahudi. Jadi bukan makhluk gede, matanya picek satu, nek jalan di laut sauden. Saya punya buku khusus tentang Dajjal. Jadi Dajjal itu ya sistem kafir lah. Kalau diturunkan dalam bisnis ya riba, itu Dajjal. Kalau diturunkan dalam politik ya demokrasi, itu Dajjal. Karena demokrasi itu kan suara terbanyak yang menang. Mohon maaf, ini ada pelacur, ini ada ulama yang hafal Al-Quran, nilainya sama di alam demokrasi. Tapi kalau di alam politik Islam, misalnya zaman Umar itu milih 7 orang yang imannya 24 karat, dipilih jadi formatur. Lalu 7 orang ini milih pemimpin yang baik apa yang buruk. Tapi kalau ini enggak, siapapun boleh memimpin, bencong ambek kiai bodoh. Maka karena suara terbanyak, maka uang bermain, siapa yang punya duit sangat mungkin bisa menentukan pemimpin yang diinginkan. Maka istilah oligarki hari ini bisa berkuasa. Nah ini bedanya. Nah, Dajjal itu seperti itu. Pahami bahwa Dajjal itu sistem kehidupan yang bersumber dari Yahudi yang merusak tatanan kehidupan. Itu Dajjal. Siapa yang ketemu Dajjal kok tidak ikut, dibelah jadi 2, dipecah. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Ada ormas Islam yang satu diinjak, yang satu dikasih duit biar bermusuhan. Ada ulama yang satu ditangkap, yang satu tidak. Ini dipecah, itu pekerjaan Yahudi. Nah, kalau kita mengenali, maka kita akan selamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Sampai kok mantuk tok Bu, sawangannya kok ngantuk. Baik, kalau sudah nggak ada, alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.